Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nafiroh, nomor induk mahasiswa 8559488896. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Modul 3, kegiatan praktikum 3, pencernaan pada manusia. Tujuan dalam praktikum ini adalah kita dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah gambar pencernaan pada manusia dan alat tulis. Nah, sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian sistem organ yang bekerja sama secara terkoordinasi untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan pada manusia ini dimulai dari rongga mulut di sini. Di rongga mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik yang akan dilakukan oleh gigi untuk memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, sedangkan proses pencernaan secara kimiawi tidak dilakukan di mulut, yaitu dengan bantuan enzim amilase untuk mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, selanjutnya makanan ini akan dikunyah dan bercampur dengan air liur akan membentuk bonus makanan yang akan ditelan melalui kerongkongan. Nah, ini adalah kerongkongan. Di kerongkongan ini adalah saluran panjang menghubung antara mulut dengan si lambung. Ya. Nah, di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan yang dari mulut menuju ke lambung. Di sini. Nah, selanjutnya makanan akan diserap ke lambung. Lambung ini adalah organ yang berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Nah, di lambung terdapat 3 bagian, mulai dari lambung bagian atas yaitu kardia, lambung bagian tengah yaitu fundus, dan lambung bagian bawah yaitu pilorus. Nah, di lambung makanan ini akan diproses secara mekanik, yaitu akan diaduk, akan dikemas-kemas menjadi bubur makanan, atau kita biasa disebut kim. Nah, di lambung ini juga menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsin, yaitu enzim yang dapat mengubah protein menjadi pepton. Nah, selain itu juga terdapat organ tambahan seperti hati dan pankreas. Nah, di sini juga turut membantu dalam proses pencernaan pada manusia, yaitu dengan mengeluarkan empedu untuk mengemulsikan lemak dan getah pankreas untuk memecah nutrien menjadi lebih sederhana. Selanjutnya makanan dari lambung akan dihantar menuju ke usus halus. Nah, di usus halus adalah tempat terjadinya pencernaan dan penyerapan zat gizi makanan. Nah, di sini usus halus menghasilkan berbagai enzim seperti amilase, lipase, dan tripsin. Nah, yang masing-masing berfungsi untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya, makanan dari lambung akan menuju ke usus. Usus ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Usus ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dari lambung menuju ke usus halus. Nah, di sini terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, juga terdapat 2 saluran muara, yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Selanjutnya ada jejunum. Di usus halus juga terdapat jejunum atau usus kosong. Usus kosong ini adalah permukaan usus yang terdapat pili yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus dalam penyerapan makanan. Selanjutnya ada ileum. Ileum adalah saluran akhir dari usus, di mana sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh jejunum akan diserap oleh ileum, seperti vitamin B12, air dan mineral, kemudian ada garam, seperti itu. Nah, kemudian setelah dari ileum, sisa-sisa makanan ini atau limbah makanan ini akan diteruskan ke usus besar. Di sini akan diteruskan ke usus besar.
di usus besar, sisa makanan akan diserap air dan mineralnya sehingga akan berbentuk lebih padat. Kemudian sisa makanan ini akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, selanjutnya sisa makanan akan diteruskan ke rektum. Rektum ini adalah tempat penyimpanan feses sementara. Nah, setelah terjadi penumpukan feses di rektum, maka rektum ini akan mengirimkan sinyal ke otak untuk manusia ada rasa ingin buang air besar. Nah, kemudian setelah itu feses akan dikeluarkan melalui anus. Nah, di sini. Itulah akhir dari proses pencernaan makanan. Jadi, setelah melakukan pengamatan, dapat kita simpulkan bahwa proses pencernaan makanan pada manusia adalah proses dari serangkaian sistem organ dan kelenjar yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengubah makanan menjadi zat gizi yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan makanan ini dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.